Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ismedina ini NPM 2153053015. Di sini saya akan meresum kegiatan PPKMB Universitas Lampung 2021 dari hari pertama hingga hari keempat. Hari pertama yaitu tanggal 18 Agustus. Materi 1 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Karomani MSI, yaitu berjudul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Revolusi mental adalah perombakan cara bekerja, cara berpikir, cara berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Yang pertama yaitu komunikasi yang baik, berpikir kreatif, memiliki skill kepemimpinan yang baik, mampu bekerja sama, kecerdasan emosional, inventive thinking, kemampuan untuk memikirkan dua atau lebih konsep yang berbeda atau lebih secara bersamaan, public speaking, manajemen waktu, produktivitas tinggi, networking, adaptasi, literasi digital. Materi 2 yang disampaikan oleh Bapak Brigjen TNI Jube Levianto yang bertema bela negara. Ada 3 hal mendasar bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela, yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, mengapa harus dibela? Sebelum merdeka, lalu mengisi kemerdekaan. Sebelum mengisi kemerdekaan, banyak sekali ancaman yang akan kita hadapi. Yang ketiga, siapa yang membela? Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara kita. Materi 3 yang disampaikan oleh Komjen Pol Dr. Boy Rafli Anmar MH yang bertema bahaya radikal, intoleransi, dan terorisme. Pada tahun 2020, Global Terrorism Index mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-37, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Ada 3 kegiatan utama pencegahan. Yang pertama, kesiagapan nasional, kedua, konsta radikalisasi, yang ketiga, deradikalisasi. Materi keempat, yaitu etika bermedia sosial. Ada 5 etika. Yang pertama, pilih pesan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, sebutkan sumbernya. Yang keempat, perhatikan gaya bahasa. Yang kelima, perjelas nama dan gambar akun. Di hari kedua, tanggal 19-18 Agustus, tema pengelolaan perguruan tinggi dan era kenormalan baru, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKET MKes. Tindakan COVID-19. Yang pertama yaitu isolasi mandiri, rawat di RS, dan isolama di 14 hari. Bagaimana kampus menyikapi COVID-19? Yang pertama, perkuliahan online atau daring. Yang kedua, membentuk Satgas COVID-19. Yang ketiga, BPJS Kesehatan. Yang keempat, vaksinasi. Materi 2 yaitu tentang sistem pendidikan tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era industri, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kesadaran, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem kredit. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggara pendidikan untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban dosen, dan institusi pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester, yaitu SKS. Materi 3 yaitu etika dan norma kehidupan kampus, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yulianto MS. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Norma kehidupan kampus. Yang pertama, norma ialah suatu petunjuk atau patokan dalam perilaku yang benar dan
pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan masyarakat atau di kampus. Yang kedua, norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang berarti patokan, pedoman atau pokok kaidah. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat atau kampus. Yang keempat, norma yang ada dalam masyarakat kampus isi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar. Materi 4 yaitu tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso SSI PhD. Strategi kerjasama Unila yaitu ada menjalin kemitraan dengan PT kelas dunia. Yang kedua, mendorong dosen untuk studi lanjut ke PT top 100. Yang ketiga, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia. Yang keempat, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa. Yang kelima, meningkatkan mutu perkuliahan dan riset. Yang keenam, akreditas internasional PS. Yang ketujuh, mengacu standar internasional untuk standar dosen dan teknik. Di hari ketiga, pada tanggal 20 Agustus, materi 1 tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sunyono MSI. Tujuan sistem kredit semester SKS yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Materi kedua yaitu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Dr. Riswanti Rini MSI. Kegiatan mahasiswa yaitu ada 1. Mengikuti berbagai lomba baik lokal, regional maupun nasional dan internasional. Yang kedua, kegiatan pengabdian masyarakat. Yang ketiga, kegiatan SIA Teacher. Yang keempat, kegiatan terorganisasi. Yang kelima, masih banyak kegiatan yang lainnya. Di hari keempat, itu tanggal 21 Agustus, tentang lembaga-lembaga kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Riswandi MPD. How to study, yaitu ada 1. Mengolah belajar, yang terdiri ada keinginan untuk belajar, kebutuhan untuk belajar, belajar melalui pengalaman, belajar dari umpan balik, belajar merencana yang dipelajari, mengendalikan studi, mengelola waktu, memulai belajar sendiri, mengambil kendali atas silabus. Yang kedua, esai, paper, atau makalah. Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, saat terbaik dan saat terburuk. Yang kelima, belajar mempersiapkan diri untuk ujian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.